Saya adalah Ki Ageng Pandanaran, Bupati Semarang yang kaya raya dan berkuasa. Saya suka memamerkan kekayaan saya dan memeras rakyat dengan pajak yang tinggi. Saya tidak peduli dengan nasib mereka yang menderita karena kebijakan saya. Saya hanya ingin menikmati hidup dengan istri saya yang cantik dan setia. Suatu hari saya melihat seorang tukang rumput tua yang lewat di depan istana saya. Saya penasaran dengan rumput yang dibawanya. Saya pikir itu pasti rumput istimewa yang bisa memberi manfaat bagi ternak saya. Saya pun memanggilnya dan menawar rumputnya dengan harga yang sangat murah. Tukang rumput itu menyetujuinya dan meletakkan rumputnya di kandang saya. Namun ketika saya membayar uang 5 sen, tukang rumput itu menyelipkannya kembali di antara rumput. Saya tidak menyadari hal itu sampai abdi dalam saya melaporkannya kepada saya. Saya merasa tersinggung dan marah. Saya mengira tukang rumput itu menghina dan mengejek saya. Saya pun memanggilnya lagi dan menanyakan alasannya. Tukang rumput itu menjawab dengan tenang bahwa dia tidak membutuhkan uang. Dia bilang dia bisa mendapatkan emas dengan mencangkul tanah. Dia juga bilang dia tidak tertarik dengan harta benda yang fana. Saya tidak percaya dengan perkataannya. Saya mengira dia hanya berbohong dan mengolok-olok saya. Saya pun menyuruh abdi dalam saya mengambil cangkul. Tukang rumput itu pun menyangkul tanah di depan saya. Saya terkejut ketika melihat emas dan permata keluar dari tanah. Saya tidak menyangka bahwa tukang rumput itu benar-benar bisa mendapatkan emas dengan mudah. Saya pun merasa iri dan tamak. Saya ingin memiliki emas dan permata itu. Saya pun meminta tukang rumput itu untuk memberikannya kepada saya. Tukang rumput itu pun menyerahkan emas dan permata itu kepada saya. Namun sebelum pergi dia berubah wujud menjadi Sunan Kalijaga, seorang wali yang terkenal dan dihormati. Saya terkejut dan takut. Saya sadar bahwa saya telah berbuat salah dan menghina seorang wali. Saya pun segera bersujud dan memohon ampun. Sunan Kalijaga memaafkan saya dengan syarat saya harus meninggalkan seluruh harta saya dan mengikutinya pergi mengembara. Saya pun menyetujuinya. Saya berharap dengan mengembara saya bisa menjadi orang yang lebih baik dan bertakwa. Saya pun meninggalkan istana saya dan rakyat saya. Saya hanya membawa istri saya yang setia dan cinta pada saya. Namun ternyata istri saya tidak ikhlas meninggalkan hartanya. Dia diam-diam membawa emas dan permata yang disimpan di dalam tongkatnya. Saya tidak tahu hal itu sampai kami dicegat oleh sekelompok perampok di tengah jalan. Sunan Kalijaga menyuruh perampok itu untuk mengambil harta yang dibawa istri saya. Perampok itu pun pergi membawa tongkat yang berisi emas dan permata. Setelah perampok itu pergi, Sunan Kalijaga berkata bahwa saya telah membuat 3 kesalahan. Pertama, saya sangat kikir. Kedua, saya sombong. Ketiga, saya telah menyengsarakan rakyat. Dia pun menamakan tempat itu Salatiga, yang berarti 3 kesalahan. Dia berharap tempat itu menjadi tempat yang baik dan ramai nantinya. Saya pun menyesali kesalahan saya. Saya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Saya pun bersedia mengikuti Sunan Kalijaga untuk belajar ilmu agama dan kehidupan. Saya berharap dengan begitu, saya bisa menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Saya pun berdoa agar Salatiga menjadi kota yang makmur dan damai.